Boleh nggak aku menganggap anak kamu nanti anakku juga? Kamu tahu kan, aku nggak bisa melahirkan. Aku janji sama kamu. Kamu boleh nganggap anak ini anak kamu juga. Gak sudi. Aku kepingin anak ini mati. Ya udah duduk yuk. Berdiri aja. Mudah-mudahan anak ini selamat ya. Astaga Riri. Ngeliat apa sih, Mas? Enggak ada apa-apa kok. Alhamdulillah. Andi tidak sempat melihat Riri. Mungkin gue salah lihat. Yaudah kita jalan lagi. Apa sih yang disembunyiin Mas Haris? Aneh. Ya Allah, hampir aja. Aku harus segera pulang. Mama, tuh kamu berhasil keluar dari mobilnya Haris. Cepet masuk, ayo. Mas, bagasi lu kurang kenceng nih. Kenapa, Dik? Lu ngapain beli kayak ginian, Mas? Gue beli kayak beginian buat teman kantor gue baru lahiran. Kado. Kado kok banyak banget? Ya namanya juga teman baik. Udahlah nggak usah dibahas. Yuk. Mama, kenapa mama nggak pulang? Mama pulang. Alia pasti nyariin aku. Dia pasti bingung berhari-hari mamanya nggak pulang. Nanti aku akan balas semua ini. Aku akan balas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ri? Adi. Aku bawain sesuatu buat kamu. Bawa apa? Coba lihat dulu. Itu ada jaket rajut buat anak kamu nanti. Aku sendiri loh yang buat. Kenapa kamu repot-repot sih? Gak apa-apa, gak repot kok. Aku cuman ingin menyambut kehadiran anak kamu nanti. Oh iya, anak kamu cewek apa cowok? Udah dikasih tahu dokter belum? Cowok. Loh, kok muka kamu kayak gitu? Kenapa? Kok kamu baik banget sih? Kalau aku dalam posisi kamu, mungkin aku akan benci banget dengan wanita yang hamil dari suami kamu. Tentu saja, Ri. Aku pun benci
benci sekali sama kamu. Tapi aku gak boleh tunjukin kebencian aku. Supaya aku bisa jalani rencana aku buat hancurin kamu. Shh, kamu jangan ngomong kayak gitulah. Takdir kan gak ada yang tahu. Dan pasti siapapun gak mau kejadian seperti ini. Baik kamu maupun aku. Anak ini anaknya Haris. Orang yang aku cintai. Dan pasti aku akan sayang banget sama dia. Ri, boleh nggak aku menganggap anak kamu nanti anakku juga? Kamu tahu kan, aku nggak bisa melahirkan. Aku janji sama kamu. Kamu boleh nganggap anak ini anak kamu juga. Gak sudi. Aku kepingin anak ini mati. Ya udah duduk yuk. Berdiri aja. Mudah-mudahan anak ini selamat ya. Aku kemarin ngirup banyak asap dan ada kemungkinan anak ini keracunan asap. Ya ampun. Ri, maafin aku ya. Harusnya aku langsung bantuin kamu waktu itu, nggak cari bantuan di luar. Aku minta maaf ya. Kenapa harus minta maaf sih? Kamu nggak salah apa-apa kok. Yang bisa disalahkan itu Karin, bukan kamu. Dia sudah mati, Ri. Dan gak akan ada orang yang bisa membongkar semua rahasia ini selain aku. Ri, aku boleh gak ngerawat kamu? Maksud kamu? Ya, aku kan perawat. Jadi aku ingin ngerawat kamu dan bayi kamu. Karena cuman itu yang bisa aku lakukan supaya aku bisa merasa memiliki bayi. Ya Tuhan, aku nggak tega melihat Tanti. Dosaku begitu besar sama dia. Untuk permintaan sesederhana ini, kenapa aku mesti keberatan? Tanti di mana sih? Kayaknya sekarang sering banget pergi nggak pakai pamit. Bentar ya, Ri. Halo, Ma. Tanti, kamu ada di mana? Aku lagi di rumahnya Riri. Rumah Riri. Kan Riri nggak ada di rumahnya. Ada kok, Ma. Ini aku lagi sama dia. Kamu udah tahu kalau Riri nggak ke Kalimantan? Iya, Ma. Aku udah tahu semuanya. Riri yang cerita. Dia cuma pura-pura untuk melindungi kandungannya dari Andi, Ma. Mama tenang aja, aku nggak akan cerita ke Andi kok. Ya udah terus. Kamu ngapain di sana? Udah cepetan pulang. Iya, nanti sore aku pulang kok. Ini aku mau urus Riri dulu, Mah. Aku pengen ngerawat Riri seperti aku ngerawat Mas Arman dulu, Mah. Perawat Riri maksudnya? Ma, kan Riri lagi hamil besar tanpa didampingi suaminya. Jadi aku pengen ngerawat dia. Lagian kan di dalam kandungannya Riri itu anaknya Haris. Aku mencintai Haris, Mah. Jadi bagaimanapun juga, aku juga harus mencintai darah dagingnya Haris. Udah dulu ya, Mah. Aku mau ngerawat Riri dulu. Ya, Assalamualaikum. Kamu belum minum obat kan? Belum. Aku ambilin dulu ya. Makasih ya, Tanti. Ri, kamu bicara deh. Masalah apa? Tanti ngapain sih aku di sini? Dia mau merawat aku, Mam. Kamu yakin mau dirawat dia? Nah, dia udah berubah. Semua orang bisa berubah, kan? Ya, waktu itu emang dia benci sama aku. Tapi itu karena dia shock dengan keadaan dia. Kehilangan rahim, suaminya kayak gitu. Tapi sekarang semua udah beda kok. Ya kan tetap aja. Bagus deh. Riri sama sekali gak curiga sama aku. Masalah mamanya, aku gak perlu cemas. Biarkan saja dia curiga. Aku gak peduli. Yang penting Riri percaya sama aku. Dan itu sudah cukup buat aku jalanin semua rencanaku. Mama tuh cuma takut penyakit gilanya tuh kambuh.
Kalau penyakitnya kambuh terus dia celakain kamu lagi gimana? Dia udah sembuh. Udah beda, beneran mama gak usah khawatir. Dan emang mama gak lihat, dia telaten banget ngurusin aku. Dan dia ngerti banget soal kehamilan. Kan dia perawat, jadi aku bisa nanya-nanya sama dia. Saya terlalu mencurigai Tanti. Buktinya Tanti tulus ngerawat Riri. Sakit pinggangnya? Lumayan. Kamu kelamaan duduk, kita istirahat aja di kamar ya. Ngapain kamu kemari?